Jadi obat golongan anti diabetes itu sebenarnya ada beberapa. Yang pertama ada biguanid, terus ada sulfonylurea, terus ada apa ya, tiazolidinedion, terus ada lagi alpha glucosinase. Udah kayaknya itu doang ya. Dan kalau untuk masing-masing pergolongan mungkin aku akan menyebutkan dari biguanid dulu. Yang paling viral kalau kita bilang ya, itu adalah di metforminnya. Jadi metformin itu punya nama dagang, yang pertama ada Glumin. Bentuk sediaannya itu tablet. Kekuatan sediaannya biasanya 500 mg, 850 mg, bahkan ada yang 1000 mg juga. Dosisnya itu bisa diminum 500 mg 1 sampai 2 kali sehari. Terus efek sampingnya itu ada bisa mual, diare, kram perut. Yang paling serius ada di acidosis laktat gitu. Tapi itu jarang banget. Yang biasanya terjadi itu di mualnya tadi. Interaksinya obat itu dari metformin adalah peningkatan risiko asidosis juga, dan obat tersebut jangan digunakan dengan cimetidine. Itu kontraindikasinya ya. Lanjut lagi, tadi aku udah nyebutin golongan biguanid, ada lagi di golongan yang selanjutnya. Apa ya tadi? Alpha glucosinase. Sorry ya guys, random. Soalnya bener-bener apa. Kalau untuk alpha glucosinase ini mungkin aku sebutkan yang paling viral banget nih juga. Ada di salah satu obatnya yaitu Acarbose gitu, nama generiknya. Tapi kalau biasanya di pasaran atau di nama merek atau nama dagangnya, dia itu ada Acrios. Untuk sediaannya tablet, kekuatan sediaan 50 mg ada, 10 mg ada juga, 100 mg, dan juga di 25 mg pun juga ada. Efek samping yang biasanya terjadi itu ada sakit perut, diare, terus kembung itu juga bisa terjadi, ataupun fart, ataupun yang namanya buang angin. Interaksi obatnya apa? Itu bisa cukup signifikan juga sih. Biasanya harus dihindari dengan kondisi khusus kayak obat sintiroid. Apalagi ya, selain itu tuh dia juga bisa bersifat mayor ataupun minor gitu. Selanjutnya ada golongan tiazolidin. Kalau untuk thiolidin itu yang paling favorit banget aku ingat, makanya ada di pioglitazone. Dia bentukannya tablet, nama dagangnya ada Actos. Biasanya dosisnya itu bisa digunakan 15 mg, terus 25 mg, 30. Efek sampingnya biasanya sakit kepala, itu yang paling sering terjadi. Terus gimana interaksi obatnya? Nah, interaksi obat ini memengaruhi enzim hati, karena memang tiazolidinedion itu memang mekanismenya bukan mekanisme ya, yaitu bereaksi sama enzim yang ada di hati, yaitu CYP2C8. Terus kalau dikombinasikan sama obat diabetes lain kayak insulin atau sulfonylurea, itu meningkatkan resiko hipoglikemia. Nah, cara mengatasinya adalah kalau memang pakai insulin sama si pioglitazone. Jadi pioglitazonenya itu nanti bisa dipakai waktu malam, ataupun si insulin dipakai waktu pagi gitu. Jadi nggak boleh dipakai barengan, tapi bisa siang malam ataupun pagi malam. Pokoknya nggak boleh barengan. Lanjut, masih ada sulfonylurea. Kalau obat sulfo itu yang paling khas itu paling diingat itu Glimepirid, teman-teman. Ada mereknya Amadial. Dia itu bentuknya tablet, jadi diminum oral. Dosisnya itu ada di 1 mg. Kekuatan 1 mg, 2, 3, 4 gitu. Biasanya tuh urut itu. Nah, terus biasanya dipakai sampai berapa dosisnya? 1 sampai 8 mg per hari untuk orang dewasa. Paling efek sampingnya itu ada di hipoglikemia. Terus ada bisa menyebabkan ruam kulit juga. Makanya kalau ada efek samping tersebut biasanya atas dasar kombinasi obat-obatan tertentu kalau ada hipoglikemianya juga. Jadi seperti yang Acarbose tadi, misal Glimepirid itu dipakai sama obat-obatan yang lainnya, bisa dibagi dua untuk cara penggunaannya. Kalau untuk interaksi obat, dia itu akan berkurang efektivitasnya kalau bersamaan dengan kortikosteroid atau barbiturat,
epinefrin dan simptomatik lainnya, kayak misalnya itu glukagon, terus estrogen, progesteron, fenotiazin, rifampicin, terus ada hormon tiroid kayak gitu. Jadi untuk yang tadi udah aku sebutin, oh ya masih ada untuk DPP kalau nggak salah, golongan DPP sama satu lagi deh guys, lupa, GLP. DPP 4 inhibitor itu nama generiknya adalah salah satunya adalah sitagliptin. Nama dagangnya ada Januvia, bentuknya bisa sirup atau tablet. Kekuatan sediaannya dari 25 mg, 50 mg, 100 mg pun juga ada. Efek samping yang biasanya diberikan oleh obat-obatan tersebut itu ada bisa kesulitan bernafas, nyeri badan, demam, telinga tersumbat ataupun juga bisa hidung tersumbat. Interaksi obatnya yang bisa mempengaruhi itu adalah Zituvio termasuk obat resep dan obat bebas vitamin dan produk herbal. Yang paling terakhir itu ada pada golongan GLP. Kalau golongan GLP ini nama generiknya liraglutid. Ada merek dagang namanya Victoza. Dia itu memang bentukannya insulin teman-teman. Jadi bentukannya pena injeksi gitu. Kekuatan sediaannya bisa 6 mg per mili. Dosisnya bisa digunakan 0,6 mg secara subkutan 1 kali sehari selama 1 minggu. Kemudian bisa ditingkatkan 1-2 mg. Yang biasanya terjadi itu bisa mual, muntah, sakit perut, peningkatan detak jantung, diare, sembelit, sakit kepala, pusing dan juga rasa lelah. Interaksi obatnya ada pada insulin ataupun sulfonylurea. Jadi kalau digunakan bersama insulin, karena dia insulin juga ya, jadi ada insulin sama insulin itu biasanya menyebabkan hipoglikemia. Jadi yang tadi tuh untuk interaksi obat tersebut apabila memang dari dokter ataupun dari resep menyarankan seperti itu bisa digunakan pagi dan malam secara terpisah. Jadi nggak dua-duanya di waktu yang sama. Begitu. Kayaknya sudah cukup guys untuk ambil diabetesnya. Oke, kita lanjut lagi ke materi lainnya. Bareng ini aku mencet.